Ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Selamat pagi keluarga Pak Indra, Ibu Tutu. Selamat pagi Ibu Jenny dan semua yang sudah bergabung para hamba Tuhan. Terima kasih, tidak terasa hari ini pas kita hari terakhir di bulan Januari tahun 2021. Luar biasa, sangat cepat. Kita sudah harus mengakhiri bulan Januari, bulan pertama di tahun 2021, tapi kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu saat teduh, berapa detik kita bersyukur, berterima kasih karena hari ini kita masih bisa lagi Tuhan untuk beribadah, bersyukur, memuji nama Tuhan. Sambil kita bersaat teduh, saya mempersilahkan keluarga Om Armstrong untuk mengawali kita dengan pujian Kaulah Segalanya. Silakan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kepercayaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang Tuhan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang Tuhan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya persilahkan hambanya untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, di dalam pertolongan dan pemeliharaan-Mu, bukti kasih-Mu Tuhan, boleh tetap selalu menyertai keberadaan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau menyertai kami sampai di penghujung hari pada bulan yang pertama di tahun 2021. Terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kami pada saat pagi hari ini di Minggu Kudus-Mu Tuhan, kami boleh kembali dapat berkumpul bersama-sama
melalui online, bahkan kami rindu untuk bersama-sama membawa pujian kami kepadamu ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan jemaat Tuhan juga yang masih di dalam mempersiapkan diri. Biar kiranya Tuhan menolong setiap mereka, untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan bersama-sama untuk boleh menabiskan ibadah ini. Bahwa pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, yang akan menyertai jemaat sekalian, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahteranya, yang akan memimpin dan menyertai jalannya ibadah minggu pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa sekalipun situasi bangsa dan negara kita ada begitu banyak bencana yang terjadi, tapi kita masih ada, masih tetap sehat, tetap kuat keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, baik di lingkungan gereja, tempat pekerjaan, aktivitas, bahkan dimanapun kita ditempatkan, kita bersyukur kita ada. Dan saya memberikan kesempatan nantinya untuk Bapak Ibu untuk bisa bersaksi, menyaksikan betapa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Apa saja, mungkin juga doa-doa yang belum Tuhan Yesus jawab, bisa kita sharingkan bersama di Zoom ibadah pagi hari ini. Sebelum kita bersaksi, saya sekali lagi mempersilahkan Om Armstrong, kita mau memuji Tuhan. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, itu yang Allah lihatkan, perbukakan untuk kita semua. Bagi yang mengasihi Dia, walau sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Iya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan, mungkin bisa bermazmur lewat mazmur pujian atau boleh membaca mazmur apa saja. Saya persilahkan bisa melambaikan tangan, atau mungkin kalau Bapak Ibu belum, saya ingin menyaksikan kasih Tuhan. Saya tergugah sekali, Bapak Ibu, saya mau sharing semalam itu yang sempat saya sampaikan. Jika Bapak Ibu yang semalam ikut doa malam bersama, saya sempat terlambat, saya mohon maaf ke Pak Gembala dan para pendeta juga teman-teman yang lain. Kami terlambat karena memang ada keluarga kami itu di Ambon, di tempat kami tinggal. Keluarga ini memang tinggal lebih dekat dengan Riko, keluarganya Riko, orang tuanya Riko. Itu dia punya anak mantu yang perempuan dan cucunya
itu sakit sebelah kiri. Yang istrinya itu tumor sampai bengkak sekali. Tadinya dia punya postur badannya sama seperti saya, besar sekali. Tapi setelah ada tumor dan ada operasi, semalam saya kaget luar biasa, kecil sekali orangnya, kurus. Sementara bayinya yang baru umur 4 bulan, Bapak Ibu, itu dia harus mengalami operasi 2 kali, ada eh, penumpukan cairan dan daging itu di anus sebelah atas, tapi luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa. Keluarga ini, dari kisah saya sempat cerita cukup lama sharing dengan mereka, dan ternyata memang itu satu yayasan yang menampung keluarga-keluarga yang memang punya anak atau siapapun yang mengalami penderitaan tumor atau kanker atau apapun itu yang memang membutuhkan pertolongan, memediasi. Yayasan ini siap untuk membantu. Itu pusatnya itu di Ambon, namanya Rumah Berkat Ambon, dan mereka difasilitasi. Donatur mereka salah satunya itu ternyata di Amerika, California, dan ternyata itu dulunya jemaatnya Kakoni, waktu Kakoni lagi pelayanan di Goma di California. Nah, Bapak Ibu, saya tanya karena saya kaget sekali lihat istrinya, lihat anaknya. Saya nggak terlalu, justru mertuanya itu nggak terlalu mikir bayinya, justru ibunya, karena kasihan juga Bapak Ibu, karena bayi 4 bulan malah istilahnya omanya sudah memikirkan seandainya kalau ibunya nggak ada, pada akhirnya harus meninggal dalam tanda kutip karena memang benar-benar parah. Gimana dengan mereka punya anak ini seperti apa? Tapi memang akhirnya dari cerita-cerita dia sampaikan ke saya bahwa dulu saya sempat berbicara dengan suami saya minta ampun karena 2 kali yang mau saya saksikan bukan persoalan sakit, itu bagian saya hanya sampaikan bahwa itu cara Tuhan menegur. Yang poinnya adalah 2 kali omanya ini diminta untuk melayani. Jadi pelayan Tuhan seperti kita para diaken. Biasanya kalau di Ambon mereka adakan pengunjungan dan meminta kesediaan. Dan memang iya, omanya ini bersedia, tetapi suaminya tidak setuju dengan alasan pertimbangan siapa yang harus memberesi rumah, siapa yang harus jaga anak mereka yang masih kecil. Kemudian ada banyak pertimbangan, akhirnya ditolak 2 kali Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi pada saat anak mereka yang pertama menikah, 1 tahun, langsung bersamaan dengan itu istrinya sakit yang tumor itu sama anaknya yang punya benjolan besar. Saya langsung ngomong ke orang omanya ini. Saya panggil beliau Usi Ati, bagaimana perasaannya seperti apa? Ya dulu saya minta ampun sampai saya sempat akhirnya dari kesaksian dia ngomong bahwa dia akhirnya bernegosiasi dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan sudah bawa saya ke Jakarta sini, Tuhan mau saya apa? Saya hanya mau ingin supaya menantu saya dan cucu saya sembuh. Setelah ini saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk pelayanan Tuhan. Akhirnya saya korek-korek, ini pasti ada sesuatu nih. Ternyata dia ngomong bahwa 2 kali dia diminta untuk pelayanan tapi tidak. Terus saya hanya bilang, kalau Tuhan sudah, apalagi hatinya dia itu memang rindu melayani, tapi ternyata ditentang sama suaminya. Saya bilang, setelah ini pulang, bereskan semuanya. Kalau komitmen untuk pelayanan, lakukan itu. Karena ketika komitmen lalu itu lalai hanya karena alasan A, B, dan C, mungkin kita tidak mengalami, tapi akhirnya anak cucu kita yang kena imbasnya. Bukan dalam pengertian bahwa kesannya Tuhan membalas, tidak. Tetapi saya melihat bahwa teguran Tuhan itu luar biasa. Karena ketika kita sudah mengambil komitmen untuk pelayanan, sekecil apapun pelayanan itu, dan kita tidak lakukan, kita akan mengalami berbagai banyak hal yang mungkin itu biasa, kesannya biasa, tapi justru sangat fatal. Dan akhirnya orang tua atau yang bersangkutan sendiri tidak mengalami, tapi keturunan berikutnya yang mengalami. Tapi luar biasa ketika dia berdoa dan dia sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sementara mohon maaf, saya dengar di Ambon itu sana kan berbagai macam hal yang terjadi. Tapi saya tetap tekankan dia bahwa ingat bahwa Tuhan kasih
ketika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada satupun yang menutup. Dan luar biasa mereka dari latar belakang keluarga yang memang untuk hal begini kan membutuhkan biaya yang luar biasa Bapak Ibu. Dan biasanya rumah sakit Gatot Subroto itu kan tidak semua orang harus mendapatkan itu. Tapi keluarga ini mereka recommended ke sana, rumah sakit Gatot Subroto. Sementara yang lain tuh di Cipto, di Cikini, di yang lain. Dan pelayanannya itu memang pakai BPJS, tapi justru sangat lambat. Tapi saya bilang, lihat, cara Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan mau tegur kita, Tuhan mau ingatkan kita kembali bahwa kembali dengan kita punya komitmen mula-mula, kembali dengan kita punya hati, kalau mau melayani, entah itu pemain musik, entah itu multimedia, entah itu diaken, jangan pernah berhenti, apapun itu. Karena saya melihat, saya langsung ngomong, saya belajar dari keluarga ini bahwa jangan main-main dengan pelayanan. Makanya ketika Pak Gembala juga para pendeta selalu mengingatkan dengan pelayanan Bapak Ibu, sangat luar biasa. Mari kita, yang mau saya saksikan di sini tentang poin komitmen kita melayani. Ada harga dan pasti Tuhan memperhitungkan setiap pelayanan kita. Mungkin yang bisa saya saksikan itu, dan tetap tolong doakan karena memang ternyata ada banyak di luar sana, bukan hanya masalah bencana, ternyata begitu banyak orang sakit. Sampai saya, Riko barusan bilang bahwa semalam yang saya sempat bilang bahwa ada salah satu anak, akhirnya dia di kereta gitu, sekitar baru 5 bulan. Tapi Bapak Ibu kepalanya agak besar dan matanya, saya nggak berani lihat karena pas masuk saya lihat anak-anak ini mereka lucu-lucu, tapi ternyata mereka bersemangat, tapi mereka sementara dengan penyakit. Dan yang kepala besar ini, dokter sudah angkat tangan dan sudah merelakan untuk keluarga orang tuanya bawa pulang saja, lalu melayani di rumah saja, daripada kalaupun di rumah sakit untuk meninggal itu, ini prediksi dokter. Sehingga ya saya berterima kasih lagi melalui GKSI, melalui kesempatan Pak Pendeta Hizkia juga para pendeta mengizinkan saya melayani di sini. Akhirnya apa yang saya dapatkan di GKSI Given, saya boleh berbagi dengan keluarga-keluarga, saudara-saudara. Tanpa saya selalu akhirnya saya bersyukur kalau ada kunjungan gitu kan, kadang-kadang mohon maaf saya nggak bawa Alkitab, tapi memang ada safety, ada positifnya bawa HP sehingga ada lagu, ada firman Tuhan. Terima kasih karena melalui Zoom ini juga begitu banyak lagu-lagu yang saya simpan, sehingga ketika kami bertemu, kami mau beribadah, sekalipun itu singkat, tapi ada pujian, ada firman Tuhan yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk GKS Given yang mengizinkan saya ikut berpartisipasi dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan ini saya juga bisa memberkati orang lain lewat pelayanan yang bisa saya lakukan. Itu saja mungkin yang bisa saya saksikan kepada Bapak Ibu. Tetaplah terus dengan komitmen kita dalam melayani Tuhan melalui GKSI Given di bawah pimpinan Pak Gembala, Bapak Pendeta Hizkia Wehanto dengan kedua hamba Tuhannya. Terima kasih, saya persilahkan untuk Bapak Ibu. Jikalau ada yang mau bersaksi lagi, saya persilahkan bisa melambaikan tangan. Jika tidak ada, saya percaya bahwa hari ini 31 Januari kita akan mengakhirinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu untuk menyembah Dia, untuk bersyukur, untuk memuji karena Tuhan kita, Tuhan Allah yang luar biasa. Kalau di luar sana kita melihat begitu banyak bencana, begitu banyak orang yang mengalami penderitaan, saya lihat banyak orang di Zoom ini, kita tetap sehat dan kuat. Mari kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sambil keluarga Om Armstrong akan menaikkan pujian Selidiki Aku. Kita memaknai setiap pujian ini. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Selidiki
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai. Tak ada yang bersembunyi. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita satu di dalam doa. Kesetiaan-Mu ya Bapa membawa kami untuk boleh melihat campur tangan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama, dikuatkan, diteguhkan, bahkan kembali dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami semua Tuhan, melalui bibir mulut hamba-Mu, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Shalom. Shalom ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sebenarnya saya sedang batuk, sudah hampir 1 minggu ya malah ini dari hari Selasa. Tapi puji Tuhan ini flu biasa, karena kemarin sudah dites kembali. Mohon dukungan doanya Bapak Ibu karena seperti ini membuat saya juga jadi waspada. Sudah dari hari Selasa, jadi saya pikir udah mau hampir 1 minggu saya mengalami batuk dan juga flu, tapi ya sekali lagi puji Tuhan ini flu biasa sih. Jadi ya saya boleh ada sama-sama keluarga dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, tetapi Bapak Ibu nanti bisa baca keseluruhan satu teks, satu konteks dari ayat pertama sampai ayat 16, karena ini berkesinambungan, tetapi saya hanya memilih dari ayat 6 sampai ayat 10 yang menjadi penekanan kita bersama. Saya akan bacakan buat kita semua di bawah perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji,
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu terakhir di bulan Januari ini, kembali saya memberikan tema yaitu awasilah dan perhatikanlah. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Di dalam bagian firman yang kita pelajari saat ini merupakan perjalanan misi daripada Rasul Paulus yang kedua dan juga ketiga bersama dengan anak yang dikasihinya yaitu Timotius. Paulus membawa serta Timotius untuk mengunjungi wilayah timur termasuk Asia Kecil. Dan Paulus juga meninggalkan Timotius, Bapak Ibu, di kota Efesus untuk memberikan pembinaan, memberikan pengajaran kepada jemaat. Terutama dalam bagian ini adalah menghadapi pengajar sesat. Di dalam kita memahami konteks pengajaran sesat atau ajaran di luar daripada kebenaran, tentu ini menjadi bagian yang fatal, Bapak Ibu. Menjadi bagian serius yang diperhatikan oleh Rasul Paulus. Terutama pada waktu itu, jemaat Efesus adalah jemaat yang baru berdiri. Jemaat yang baru bertumbuh di dalam pengenalannya akan kebenaran firman Tuhan. Tentu hal ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus memberikan anaknya yang kekasih Timotius untuk memberikan pengajaran kepada jemaatnya pada waktu itu. Terutama di dalam hal ini karena Timotius terlebih dahulu sudah dibentuk, dididik di dalam pokok-pokok pengajaran iman, di dalam pokok-pokok pengajaran sehat, di dalam kebenaran untuk diteruskan, boleh dibagikan kepada jemaat yang ada. Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tahu seperti yang dari awal sudah saya katakan bahwa ajaran sesat ini berarti adalah penyimpangan atau keterbalikan daripada ajaran kebenaran. Ajaran sesat berarti sudah pasti ajaran ini ajaran lain di luar daripada kebenaran Injil. Hal-hal ini Bapak Ibu tentu saja bisa membuat pertumbuhan iman jemaat pada waktu itu ketika mereka tidak memiliki pemahaman yang belum pasti, pemahaman yang belum benar, bahkan iman mereka masih belum kokoh, masih belum teguh berdiri, mereka pasti akan mudah dibuat bingung oleh pengajaran-pengajaran lain yang masuk di luar daripada kebenaran itu. Untuk itulah kita bersama-sama belajar bagaimana pentingnya Rasul Paulus bahkan Timotius memberikan kepada kita semua, bahkan pada waktu saat ini. Kita belajar bersama-sama. Perintah apakah yang diberikan Rasul Paulus kepada anak yang dikasihinya Timotius untuk mengingatkan jemaatnya agar boleh tertib hidup di dalam menghadapi atau melawan ajaran sesat. Ada dua bagian Bapak Ibu yang telah saya persiapkan bagi kita semua. Bagian yang pertama yang sama-sama kita pelajari adalah di mana Rasul Paulus melalui anaknya Timotius memberikan peringatan kepada jemaatnya pada waktu itu, yaitu didikan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Perintah untuk hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam pasal yang pertama diingatkan bahwa tujuan kita ada pada saat ini adalah untuk tertib hidup keselamatan yang daripada Allah. Tentu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberi arahan kepada Timotius agar jemaatnya ada penekanan di dalam ayatnya yang ke-7. Poin pertama Bapak Ibu, yaitu latihlah dirimu beribadah. Melatih diri untuk beribadah. Paulus menegaskan
bahwa beribadah ini adalah poin penting yang sangat berguna bagi kehidupan kita hari ini, bahkan untuk kehidupan yang akan datang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berguna di sini memiliki makna atau pengertian bahwa ini sangat menguntungkan, bahwa ini sangat bermanfaat, terutama bagi diri kita masing-masing. Lalu mengapa Paulus begitu menekankan kepada anaknya Timotius untuk memberi perintah, untuk mengingatkan jemaatnya, untuk terus melatih diri beribadah? Mengapa demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena sejatinya ketika saya kembali membahas dan juga melihat dalam konteks ini, beribadah dalam bagian ini, Bapak Ibu, yang kita baca di dalam Timotius ini, bukan menunjuk sejatinya kepada ibadah, yaitu liturgi ibadah seperti yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu. Tetapi ibadah di dalam konteks ini menunjuk kepada kesalehan atau kehidupan saleh di dalam ketaatan berdasarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Yang dimana di dalam seluruh keberadaan hidup kita, itu kita terus bawa, itu kita terus latih untuk hidup berpadanan dengan Injil. Mengapa saya katakan berbeda, Bapak Ibu? Benar sekali berbeda. Karena kata beribadah dalam bagian yang ini, itu menunjuk kepada eusabeiau dalam bahasa dalam bahasa Yunani. Yang mana ternyata kata ini, Bapak Ibu, hanya digunakan oleh Rasul Petrus, bahkan juga Rasul Paulus di dalam konteks beribadah yang menunjuk kepada kesalehan, bahkan ketaatan untuk terus dilakukan, bahkan dikerjakan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, bahkan pada zaman ini, kita sekalian yang ada. Karena kalau sejatinya beribadah menunjuk kepada kebaktian atau ibadah liturgi kebaktian yang sebagaimana kita lakukan pada saat ini, itu berdasarkan pada kata prostunio atau latruo. Jadi saat ini kita menunjuk kepada eusebeiau, yang artinya beribadah ini adalah berdasarkan kesalehan dan ketaatan kita untuk kita lakukan, kita kerjakan di hadapan Tuhan. Di mana sejatinya tuntutan hidup beribadah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ditekankan pada bagiannya ini adalah perintah yang harus terus-menerus secara aktif, terus-menerus dilakukan oleh jemaat Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidupnya, sesuai iman kepada Kristus. Tentu hal ini, Bapak Ibu, menjadi sepadan dan sangat menarik sekali. Seperti perkataan Paulus mengingatkan terlebih dahulu kepada Timotius di dalam ayatnya yang ke-12. Beribadah yang sejati untuk dapat menjadi teladan bagi orang lain, yaitu harus memperhatikan kembali kepada di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan bahkan di dalam kesucianmu. Ini adalah ibadah yang harus terus-menerus diperhatikan oleh kita orang-orang percaya di dalam sesuai iman kita kepada Kristus, di dalam seluruh keberadaan hidup kita berdasarkan kebenaran Injil firman. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja di dalam melawan atau menghadapi ajaran sesat di luar kebenaran Kristus ini, jemaat Tuhan sekalian, bahkan kita sekalian ada di tempat ini, perlu untuk terus memiliki kedisiplinan diri, melatih diri untuk terus beribadah. Bagaimanakah sebenarnya pengajaran-pengajaran yang benar itu disampaikan kepada kita? Bagaimanakah sejatinya keberadaan hidup kita seharusnya dilakukan, dikerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Berarti hidup kita memang harus berdasarkan Injil, Bapak Ibu. Sejatinya. Inilah didikan yang ditegaskan, yang terus-menerus, bahkan ini menjadi kalimat perintah
Paulus diteruskan kepada Timotius, meneruskan kepada jemaatnya, untuk latihlah. Kata latihlah, berarti ini adalah suatu kalimat perintah untuk dilakukan, dikerjakan. Bukan hanya berdiam diri, bukan hanya pasif, tetapi latih terus. Kemampuan kita asah lagi sampai kita benar-benar di dalam ketaatan, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, bahkan di dalam kesucian, kita benar-benar sesuai sama dengan standarnya firman. Ini adalah latihan beribadah kita kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, dan bagi Tuhan. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena beribadah ini, ia dikatakan, menarik sekali dalam ayat yang ke-8, dikatakan bahwa pada bagian yang B, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi beribadah yang kita lakukan setiap hari, tentu ini akan membawa kita masuk kepada kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Jadi bukan bersifat saat ini yang sedang kita lakukan. Kalau kita benar-benar serius menanggapi, kita serius untuk terus menekuni ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan diri, Bapak Ibu, untuk kita layak, untuk kita bisa masuk kepada kehidupan yang kekal, di mana Kristus ada bersama dengan Bapa. Kembali kita melihat kepada status orang-orang percaya, status kita sebagai warga kerajaan Allah. Untuk itulah kita dipersiapkan saat ini. Untuk itulah dikatakan bahwa itu sebabnya kita harus berjuang. Itu sebabnya kita harus berjerih payah selama kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 menjelaskan bahwa status kita sebagai warga kerajaan Allah. Jadi seluruh aspek standar hidup kita harus sama dengan apa yang menjadi standar untuk kehidupan di langit dan yang baru dan bumi yang baru. Dari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi jikalau kita terus berusaha bertekun di dalam melatih diri beribadah sesuai dengan kebenaran Injil yang membentuk seluruh karakter kita. Sekali lagi, membentuk seluruh karakter kita untuk boleh kokoh berdiri pada iman dan pengharapan yang benar. Sehingga jemaatnya, sehingga kita pada saat ini tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia yang menyimpang daripada kebenaran. Dikatakan juga Bapak Ibu, bahwa latihan badani itu terbatas sebenarnya Bapak Ibu. Jika tidak diiringi dengan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Ketika kita tahu apa yang kita perkatakan, kita tahu apa kasih kita yang kita lakukan, ketika kita tahu bahwa kesucian kita, ketika kita juga tahu bahwa kesetiaan kita, semua kita lakukan untuk Tuhan. Kembali kepada diri kita Bapak Ibu. Berguna sekali untuk kehidupan hari ini, bahkan membawa kita masuk kepada kekekalan di mana Kristus ada. Dan ketika kita sudah memahami apa yang benar, apa yang sesuai, apa yang seturut dengan firman Tuhan, kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran lain, oleh ajaran-ajaran yang tentu saja berbeda seperti yang telah dituliskan oleh kitab Injil. Yang kedua, Bapak Ibu, bagian pertama, yaitu bagaimana perintah untuk kita terus melatih diri kita beribadah di dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang diberikan. Dan bagian yang kedua, kita harus mengingat identitas kita sebagai apa. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi komitmen kita yang sudah kita perkatakan di hadapan Tuhan? Ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Siapa kita? Kita adalah pelayan Kristus Yesus. Jadi kita sekali lagi, seperti Ibu Lulu bilang, jangan main-main. Kalau kita sekalian, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah, sudah berani untuk mengatakan bahwa saya pelayan Kristus, hati-hati. Saya pun harus hati-hati, Bapak Ibu. Komitmen kita
itu di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Status kita bawa sebagai pelayan Kristus, harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ini yang penting, Bapak Ibu. Kita melihat kepada identitas kita saat ini. Tugas kita sebagai pelayan Kristus. Kita harus turut serta di dalamnya, Bapak Ibu, untuk mengambil bagian, melakukannya terlebih dahulu. Bukan terlebih dahulu mengajarkan kepada orang lain, tidak bisa. Tapi kita terlebih dahulu self-reminder pada diri kita. Mengingatkan diri kita, siapa saya, apa yang telah saya berikan komitmen kepada Tuhan. Sehingga kita, ketika kita tahu status kita sebagai apa, kita telah terus memberikan warning kepada diri kita, apa yang terus harus diperhatikan dalam diri kita, tanpa perlu kita banyak bicara kepada orang lain. Orang lain yang melihat kita, maka kita akan menjadi pengingat bagi sesama kita. Karena kenapa? Karena status kita terlihat dari apa yang kita kerjakan. Terlihat dari apa yang kita perkatakan. Terlihat bagaimana kesetiaan kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Kembali lagi, sebagai pelayan Kristus yang baik, yang terdidik, yang telah mengikuti ajaran-ajaran sehat selama ini. Jangan bahwa akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sendiri justru tidak menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Karena kita lengah, karena kita lalai di dalam melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apalagi kita sudah dididik, Bapak Ibu dikatakan, sudah dididik dalam hal pokok iman dan ajaran di dalam Injil kebenaran itu. Kita sudah belajar, Bapak Ibu. Belajar dari kita kecil, kita sudah diajarkan sampai kita tumbuh dewasa saat ini. Bagaimana pengajaran itu terus masuk, terus diberikan kepada kita. Tetapi apakah pengoreksiannya? Apakah kita makin lalai, kita makin lengah, atau kita terus berjuang sehingga kita seperti ayat 6 katakan, layak dikatakan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Hati-hati Bapak Ibu. Atau justru kita sendiri malah sibuk dengan ajaran-ajaran lain. Hal-hal yang membahas tentang yang lain. Sibuk dengan urusan-urusan belaka. Sibuk dengan cerita-cerita mistis yang lain. Atau justru bahkan hidup kita tidak tertib di dalam kesalehan kembali. Ibadah kita yang sejati. Ketaatan kita. Kesalehan kita. Kita sendiri tidak tertib di dalamnya. Kita sendiri tidak dapat komitmen. Kembali lagi, komitmen adalah apa yang keluar dari lubuk hati kita untuk dikatakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita sekalian benar-benar terus mari memperkarakan diri kita, status kita sebagai pelayan. Semua kita orang percaya ini adalah pelayan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apakah kita sudah menjadi pelayan yang sejati di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang terdidik sebagaimana firman Tuhan katakan, yang taat sebagai pelayan yang sudah diberikan terus-menerus asupan melalui makanan rohani ini? Atau justru malah kita sendirilah yang mematikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam diri kita? Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan adalah kita sebagai orang percaya yang sudah lama bahkan sampai saat ini kita terus menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Kita terus diajar untuk dibentuk, dididik melalui kebenaran Injil. Tuntutannya adalah mari kita tunjukkan Bapak Ibu, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Menunjukkan kesalehan kita, menunjukkan ketaatan kita, beribadah, bukan yang secara lahiriah, Bapak Ibu. Karena berbicara secara lahiriah, semua orang bisa lakukan.
tetapi berbicara tentang kesalehan dan ketaatan yang sejati di hadapan Tuhan, itu tidak semua bisa lakukan. Sebagaimana dalam poin ayat keempat ayat 12, tentu benar sekali, kita diingatkan oleh saksi Ibu Lulu, sekali lagi, semua kembali kepada komitmen kita. Bagaimana kita menghargai Tuhan yang memberikan kepada kita mandat, tanggung jawab selama kita di bumi ini untuk menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua, aplikasinya bagi kita adalah kita harus tegas kepada segala bentuk pengajaran yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, apalagi yang tidak sesuai dengan iman orang Kristen, orang percaya, serta ajaran sehat yang berusaha menyusup masuk ke dalam komunitas, ke dalam gereja, bahkan merusak pemikiran kita di dalam Tuhan. Dan kembali Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperhatikan setiap bentuk pengajaran yang datang kepada kita. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini adalah poin penting untuk kita boleh melawan segala pengajaran-pengajaran sesat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah sama-sama kita berjuang. Saya masih berjuang, Bapak Ibu Saudara sekalian kita masih berjuang bersama-sama untuk mengingatkan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, meneguhkan satu dengan yang lain, bahwa jerih lelah kita saat ini di dunia ini untuk berdiri di dalam iman kebenaran yang sejati, karena kita tahu kepada siapa kita menaruh pengharapan kita, agar kita boleh hidup sebagaimana janji untuk hidup yang akan datang, langit baru dan bumi yang baru. Dan sebagai status kita sebagai warga kerajaan sorga, agar kita layak kembali, diberikan predikat sebagai pelayan Kristus yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama, terlebih hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Firman-Mu boleh sampai kepada kami. Ajarilah kami kembali Tuhan, untuk mereview ibadah kami yang selama ini salah, yang selama ini kami perbuat lalai di hadapan-Mu. Agar ketika kami akan Engkau kembali pulang Tuhan, kami Engkau panggil kembali pulang, Engkau mendapati kami menjadi pelayan-pelayan Kristus yang baik, yang terdidik seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Iya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Liz yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita semua diberkati, karena poin yang selalu saya jadi note adalah latihlah dirimu beribadah, karena itu sangat berguna dalam segala hal. Ibadah konteksnya lebih besar, dan mungkin nantinya kita akan terus secara khusus untuk para diaken, kita perlu diarahkan, kita perlu dibina, kita perlu diluruskan kembali konsep kita sehingga kita tidak salah dalam mengaplikasikan komitmen kita ke depannya, khususnya pelayanan di GKSI. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai respon terhadap kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, kita boleh mengakui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mulai, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, diberikan daripada Roh Kudus, dari anak Maria, yang meredakan salah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang ke sorga, jadi di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang dan hidup yang kekal. Amin. Iya. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati dengan sangat luar biasa, berkat jasmani, berkat rohani. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk menopang pelayanan kita, karena kita tetap membutuhkan biaya untuk operasional. Saya mengajak kita semua untuk mari kita memberikan apapun yang ada pada kita, berikanlah
untuk menopang pelayanan kita melalui persembahan kita sepanjang minggu di depan melalui nomor rekening Diaken Erik. Sambil persembahan ini kita persiapkan untuk sepanjang minggu ke depan kita memberikannya. Sekali lagi keluarga Armstrong akan mengangkat pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun berada, mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Iya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang nantinya akan kita berikan. Berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang baik, yang mengasihi, memberkati, melindungi, menolong, dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau semakin mengurapi, memberkati hamba-Mu, pendekar ini supaya semakin luar biasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga ini setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga. Engkau boleh memberkati kami lewat apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Kami mau belajar untuk memberikan persembahan. Kami menyadari Tuhan persembahan yang kami berikan jauh dari berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk kami memberi, untuk menopang pelayanan Tuhan melalui pelayanan GKI Signifikan Jakarta. Terima kasih untuk setiap kami yang memberi. Terima kasih untuk setiap kami yang mungkin belum memberi. Tuhan memberkati dan menolong. Dan terima kasih untuk pelayanan GKI Signifikan khususnya Diaken Erik juga Diaken Ibu Eda Menempirin untuk bisa mengelola persembahan ini untuk kegiatan operasional kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah hari ini, di siang hari ini. Intinya kita akan mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan, dan untuk doa, syukur, dan sekaligus doa berkat, saya serahkan kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Persilahkan untuk hambanya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena begitu baik Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh memberikan waktu kami di hari Sabat ini, di hari Minggu yang kudus ini. Kami boleh datang ke mezbah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami dididik Tuhan, supaya kami bisa memahami Tuhan, bahwa kami harus belajar kuat untuk melihat iman kami, untuk melihat penyembahan kami, untuk melihat ibadah kami. Ibadah kami bukan hanya sekedar proskuneo Tuhan, tapi ibadah yang betul-betul keluar dari hati kami, dari ketaatan, dari karakter kami Tuhan, dari perubahan hidup, dari ketaatan dalam memahami firman, dan dari perbaikan-perbaikan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan setiap hari, sehingga kami menuju pada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, menguatkan kami Tuhan, menegur kami, membawa kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami harus setia kepada-Mu. Karena akhir-akhir ini tanda-tanda zaman sangat
jelas memberikan peringatan kepada kita semua untuk kita tetap setia dalam iman kita, untuk kita tetap setia dalam menjaga iman kita, supaya ketika Engkau datang nanti, Engkau menemukan kami memiliki iman kepadamu, Engkau menemukan iman di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk pendeta Lilis, Engkau jaga kesehatannya, Engkau sembuhkan dengan tuntas kelemahan-kelemahan tubuhnya, Tuhan. Engkau jaga juga di keluarga besarnya, Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan pelayanannya, Tuhan. Dalam pekerjaan juga Engkau campur tangan pekerjaan di kantornya, dan dalam pelayanan Engkau pakai dia semakin hari semakin dahsyat, Tuhan. Hamba berdoa untuk pendeta Lydia yang nanti akan kembali dari Tarakan ke Jakarta. Engkau jaga di perjalanan, Engkau campur tangan kehidupannya, pakai juga dia dengan hari demi hari semakin dahsyat. Hamba berdoa buat semua yang ada di dalam ibadah online ini, keluarga Ibu Evi, Stella, Teguh, dan Pak Joko semua, Tuhan. Ibu Lulu, Bung Riko, Tante Eda, Tommy, Revi, Eni, semua Tuhan, yang keluarga Pak Indra, Ibu Fitri, semua yang ada dalam ibadah jam ini, Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Denny Subandi yang ikut dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka gumuli, Hamba minta di dalam nama Yesus, Engkau mendengar, Engkau menjawab doa-doa mereka. Engkau bawa mereka semakin hari semakin masuk dalam rancangan kebenaran hidup yang Engkau inginkan dalam setiap orang percaya. Pakai kami setiap hari untuk menata kehidupan kami melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga kami membawa hidup kami semakin terarah, semakin menuju kepada rancangan yang sempurna yang Engkau inginkan kepada kami sebagai orang-orang pilihan yang telah Engkau panggil masuk ke dalam rancangan-Mu, Tuhan. Hamba berdoa buat program gereja, Tuhan. Sementara ini kami masih ibadah online, banyak jemaat yang tidak bisa mengikuti, tapi hamba berdoa juga ketika YouTube ini didengar secara offline oleh jemaat, mereka dikuatkan, mereka ditegur, mereka diingatkan, dan mereka diingatkan bahwa ada Allah Yesus Kristus yang mencintai mereka. Engkau jaga iman mereka, Tuhan, satu persatu, keluarga lepas keluarga yang hamba tidak bisa sebutkan, sesuatu yang mereka tidak sempat beribadah dengan secara live dan online ini, di rumah mereka masing-masing. Engkau lawat mereka, Engkau jaga pelihara, dan hamba berdoa, satu yang hamba minta, seluruh jemaat GKSI Given, tutup mereka dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Dalam melakukan aktivitas, Engkau jaga mereka, Tuhan, pagari mereka, jaga mereka, dan biarlah Engkau selalu ingatkan mereka untuk menjaga jarak, social distance, dan menggunakan masker, Tuhan. Karena itulah bentuk ketaatan kami kepada program pemerintah. Hamba berdoa buat pendiri gereja ini, Pendeta Yopi Wehanto dan Desi Wehanto yang sudah lama berdomisili di Bali, Tuhan. Engkau campur tangan kehidupan mereka, pakai pelayanan mereka di Bali bersama keluarga besarnya. Engkau pakai jaga kesehatan Papi Yopi, Tuhan, dan Mami Desi, supaya mereka selalu dalam rancangan-Mu. Engkau jaga kesehatan mereka. Jadi di bulan Februari ini, Tuhan. Tuhan, seluruh gereja yang belum kami laksanakan di 2020, Engkau berikan kami kesempatan, peluang lagi untuk beribadah normal, supaya kami boleh lakukan itu di 2021, supaya nama-Mu dipuji dan besarkan. Hamba berdoa saat ini buat bangsa dan negara ini, buat presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, gubernur, wali kota, bupati, ketua gugus COVID dan jajarannya, para menteri yang sedang berusaha memulihkan ekonomi negara ini, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Supaya Tuhan mereka bisa bekerja dengan baik, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat Roh Kudus untuk memimpin dan menjaga negara ini
bisa terlepas keluar dari krisis ekonomi. Kami berdoa buat para pengusaha, usaha, para karyawan, para pekerja-pekerja yang sedang kehilangan pekerjaan. Kau campur tangan Tuhan, supaya negara ini segera membaik ekonomi dan investor kembali bergerak sehingga ada lapangan pekerjaan yang tercipta untuk mereka Tuhan. Kau berdoa buat sakit yang biasa atau sakit karena COVID Tuhan. Tuhan, tangan-Mu bilu-bilu menyembuhkan mereka semua Tuhan. Engkau lawat mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau kenal mereka, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga saat ini untuk Diaken Erik yang tidak bersama kami, Diaken Lydia yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau jaga pelihara. Kami berdoa untuk para pengurus lain yang tidak bersama dengan kami hari ini, buat Ibu Siska, Deborah, dan lain-lain Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya minggu-minggu yang akan datang, mereka bisa beribadah. Kami berdoa juga secara khusus buat tim multimedia. Ada 3 orang yang selalu menjaga terjalannya ibadah online. Ada Yosua Tuhan. Engkau pakai dia dengan dahsyat. Berkati pekerjaannya. Dimanapun dia berada, Engkau selalu jaga. Kami berdoa buat Revi juga. Berkati pekerjaannya. Dimanapun dia berada, Engkau selalu jaga. Buat Diaken Erik juga. Semua Engkau jaga pelihara. Kami berdoa buat tim musik, imam musik kami. Pak Armstrong, Alvin, Revi, Tuhan Engkau campur tangan. Jaga mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, sepanjang minggu berjalan ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami melihat tanda-tanda akhir zaman membuat kami takut. Ajar iman kami tetap bertahan dengan iman. Kami berdoa juga buat Eni Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia gumuli Tuhan, Engkau tolong buka jalan. Kami berdoa untuk Tommy Tuhan. Usahanya, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Jaga dia Tuhan. Kami serahkan hidupkan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan jemaat semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjaga jemaat-Mu Tuhan. Kasihani jemaat-Mu sehingga apapun yang mereka gumuli, Engkau dengar dan Engkau jawab. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk ibu hamba yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus, sakit kakinya, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan. Kami berdoa buat Om Anang Piri, Engkau sembuhkan juga kuatkan. Kami berdoa buat orang tua Revi yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan. Kami berdoa buat orang tua Pak Indra juga, Oma Maukar yang sedang sakit, yang sedang lemah, kelemahan tubuhnya, Engkau campur tangan, Engkau kuatkan. Tuhan, semua jemaat yang dalam keadaan sakit, dimanapun dia berada, sesuai iman mereka, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa semua mereka ke dalam tangan, tutup bungkus jemaat-Mu, karena ini adalah jemaat-Mu. Dan doa ini Tuhan, kami akan sempurnakan dengan doa yang Engkau telah ajarkan, dan Engkau minta untuk kami selalu doakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di akhir ibadah ini, jemaat yang terkasih, angkat kedua tangan jemaat, terima berkat putusan daripada Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, kekasih-kekasih Allah, umat yang dicintai Allah, ibadah Jum online telah selesai. Tapi biarlah Engkau kembali beraktivitas di rumah masing-masing, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, untuk sepanjang minggu berjalan, sampai kita bertemu di hari Sabat berikutnya. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan menjaga engkau sekeluarga, menjaga
berkat yang engkau lakukan akan tercurah, menjaga kesehatan keluargamu, mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita bersama-sama, masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, memerintah dengan Dia. Yang percaya katakan, amin. Saya serahkan kembali kepada Bu Lulu. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lilis yang sudah menyampaikan kebenaran